Kita bersaudara. Ya, bagus. Martin Paes main, Pak Erik sampaikan, insya Allah September sudah bisa main. Oh gitu. So I think we have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar. Ada. Beberapa. Siapa? Situs MLS update kasus Martin Paes di CAS, sedang dipertimbangkan, tergantung penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, mewawancarai Martin Paes seputar MLS All-Star, menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan ambisi membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Khusus untuk memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes sebenarnya telah dilantik sebagai WNI pada 30 April 2024 dengan melepaskan paspor Belandanya. Darah Indonesia yang turun dari nenek pihak ibunya, Nel Appels van Heest, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, membuat Martin Paes memenuhi satu di antara syarat statuta FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Statuta FIFA Pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dibawa ke CAS. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi Statuta FIFA Pasal ke-9. Sebelumnya, Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI telah membawa sengketa penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Penjelasan MLS Soccer. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer pada Rabu, 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Pada awal Juni 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengklaim telah menemukan celah dalam kasus Martin Paes untuk bisa menang dalam banding di CAS. Bukti Erick Thohir. Erick Thohir menganggap Martin Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 diundur. Ya, kami perlu proses lagi dan sepertinya harus dibawa ke CAS karena ada sengketa bahwa Martin Paes terakhir kali bermain pada November 2020, ujar Erick Thohir. Namun, sebenarnya itu, semestinya pertandingan digelar pada Maret 2020. Karena ada pandemi COVID-19, makanya diundur. Jadi ada jeda waktu yang lama, terang Erick Thohir. Kabar dari Menpora, FIFA masih belum melihat ini sebagai sesuatu yang dimudahkan. Jadi akan kami coba ke CAS. Kita lihat nanti siapa yang menang, tutur mantan bos Inter Milan ini. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024.
Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bicara tentang persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut skuad Garuda masuk dalam grup dan akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Ujian pertama bagi Indonesia akan dihadapi saat melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Menghadapi lawan kuat, Shin Tae-yong diprediksi akan menambah kekuatan dengan memanggil pemain keturunan. Jens Raven jadi nama terakhir yang resmi menjadi WNI dan saat ini bertugas di Timnas U19 Indonesia. Dimas Derajat menjelaskan, ada pemain keturunan lain yang akan segera bergabung. Namun, dia tidak memberikan detail pemain yang dimaksud tersebut. Menurutnya, hadirnya pemain tersebut akan disambut positif demi menambah kekuatan tim. Apalagi, Shin cukup selektif untuk memilih pemain yang berada di skuad Garuda, mungkin saya dengar masih ada pemain keturunan lagi ya. Sesama pemain Indonesia yang berusaha keras, kata Dimas Derajat kepada media. Pemain yang sudah mencatatkan 13 caps di timnas senior ini menilai bahwa laga kualifikasi Piala Dunia akan berjalan sengit. Dia cukup mewaspadai kehadiran Jepang yang akan jadi lawan skuad Garuda. Pada pertemuan terakhir Indonesia kalah dengan skor 3-1 di Piala Asia 2023. Sangat menarik ya apalagi ada Jepang. Saya harap kita bisa maju bersama-sama, ujarnya. Menurutnya, posisi ketiga klasemen bukan hal yang mustahil mereka dapatkan nantinya, dua tim terbaik akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, posisi 3 dan 4 akan menjalani kualifikasi putaran keempat. Kalau saya pribadi di posisi ketiga, meyakinkan untuk kita. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Presiden, Ketua DPR, seluruh pimpinan Komisi 10, 3 yang terus membantu percepatan pemain Indonesia yang di luar negeri ingin membela merah putih. Nah, itu sekarang ya kita dorong. Ya, dan alhamdulillah terjadi dan kita sudah mendaftarkan FIFA tadi malam. Ya. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak. Menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23.
Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Ketua PSSI Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Netizen pun menilai Martin Paes sudah semakin dekat bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir mengunggah momen pertemuan dengan Infantino. Pertemuan itu dilakukan di Prancis. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih pada Infantino atas perhatian dan dukungan luar biasa yang diberikan kepada Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertemuan itu sendiri kemudian memunculkan asumsi dan komentar di kalangan netizen. Salah satu topik yang ramai dibahas adalah soal Martin Paes. Paes saat ini sudah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, namun belum bisa membela timnas Indonesia karena masih terganjal aturan yang ada di FIFA. PSSI sebelumnya menyatakan bakal terus mengupayakan agar Martin Paes bisa membela skuad Garuda. Selain lewat pengadilan arbitrase olahraga, CAS, PSSI juga mengupayakan berbagai cara lainnya termasuk berkomunikasi dengan FIFA. Selain komentar-komentar yang berharap Martin Paes bisa berlaga, banyak pula yang memuji pergaulan luas Erick Thohir di level dunia. Sebagai informasi, sebelum jadi ketua PSSI, Erick Thohir sempat menjabat sebagai Presiden NOC Indonesia, IOC member, dan juga masuk dalam Central Board FIBA. Riwayat itu menunjukkan Erick Thohir sudah terbiasa bersosialisasi di dunia olahraga di level internasional. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, tulis Erick Thohir. Kemudian prestasi timnas Indonesia U23 yang bisa mencapai semifinal Piala Asia U23. Untuk tim senior mampu melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini disebut tidak lepas dari perhatian dan dukungan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasihnya. Menariknya pertemuan Erick Thohir dan Infantino membuat netizen heboh. Banyak yang beranggapan ini adalah tanda positif agar masalah Martin Paes segera selesai. Aromanya Martin Paes bisa positif main nih di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Den. Apakah pertanda Martin Paes bakal ikut di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Komentar Raf. Kalau sudah salaman gini artinya apa? Ya betul, Martin Paes sudah deal. Timpal Raj adapun Martin Paes memang dibutuhkan karena timnas Indonesia bakal bertemu lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya. Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget, tambahnya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ula Romeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana?
Sudah percayakan saja, ujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Verdong aja 1 hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan kita gak upaya. Kita upaya ini. Kita ada tim kita kerja di sana. Kan ada yang bilang-bilang. Yang ini sudah pasti mau nih. Sudahlah teman-teman, percaya sama kita saja. Bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Jadi bukan gak mengerjakan yang terbaik. Pasti kami kerjakan baik. Kan tanya Pak S begini. Itu ada tuh, imbuhnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pemain keturunan berdarah Palembang ingin bergabung Timnas Indonesia. Nama lengkapnya Samuel Daniel Rots, biasa dipanggil Daan Rots. Dalam keterangannya, Daan Rots bermain dengan posisi lini depan. Daan Rots sudah DM Ketua PSSI Erick Thohir agar dapat memanggilnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kakeknya lahir di Palembang Kota Pempek. Saat ini usianya masih 22 tahun. Daan Rots membela klub FC Twente Liga 1 Belanda. Sementara manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan Indonesia menambah pemain keturunan. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin lagi. Pemain keturunan sedang dalam proses melalui PSSI yang dipimpin langsung Ketua PSSI Erick Thohir. Sumarji belum mengetahui siapa saja pemain keturunan yang akan bergabung Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang direkrut adalah pemain posisinya dibutuhkan pada Timnas Indonesia. Sumarji penambahan pemain keturunan selesai, sebelum pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai. Indonesia tergabung dalam grup C. Isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara berpengalaman di Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Taeyong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ula Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di Timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi, kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Profil Anthony Mateus dos Santos yang disebut keturunan Indonesia, dirumorkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan tim nasional untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Anthony Mateus dos Santos alias Anthony merupakan pemain penyerang sayap yang sempat membela klub Eredivisie Ajax Amsterdam. Kemudian dibeli Manchester United setelah era pelatih Erik ten Hag, meski sampai dengan saat ini kualitasnya dipertanyakan lantaran tidak sesuai ekspektasi. Di luar karir sepak bola Eropa dan beragam kontroversi pemain berjuluk "gasing" ini, tiba-tiba muncul rumor bahwa Anthony Santos adalah keturunan Indonesia, tepatnya dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Apakah benar informasi tersebut? Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa pemain sayap tersebut adalah kelahiran Brasil.